Emalia Saputri. Saya mahasiswa dari STI Polraja Haji Tanjung Pinang. NIM saya 1910-2015. Saya dari program studi ilmu pemerintahan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang trias politika. Trias politika merupakan konsep pemerintah yang kini banyak dianut di berbagai negara. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan oleh struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika adalah anggapan kekuasaan negara yang terdiri dari 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Doktrin trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government. Locke mengkritik kekuasaan absolut raja-raja Stuart. Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkenalkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam buku yang berjudul The Spirit of the Laws. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya 3 kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun organ yang menyelenggarakannya. Badan legislatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Anggota badan legislatif dianggap memiliki rakyat. Secara teoritis, bidang legislatif merefleksikan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Dalam konteks kedaulatan rakyat ini, badan legislatif merumuskan kemauan rakyat dengan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Fungsi badan legislatif terdiri dari 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi budget, fungsi kontrol. Fungsi legislasi untuk membuat undang-undang, fungsi budget atau disebut anggaran untuk menetapkan anggaran pendapatan, fungsi pengawasan atau kontrol untuk mengawasi ketindakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hak badan legislasi terdiri dari 4, yaitu hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak mosi. Hak bertanya, anggota parlemen berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan dalam suatu bidang. Hak angket, hak yang dimiliki oleh badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Hak mosi, hak yang dianggap ampuh kalau legislatif menyampaikan mosi tidak percaya, maka kabinet harus mengundurkan diri. Contoh hak mosi ini kayak hak percaya atau tidak gitu. Yang ketiga, badan eksekutif. Badan eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama, diplomatik. Penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, administrasi. Melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakannya dengan administrasi negara. Yang ketiga, militer. Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara. Yang keempat, yudikatif. Memberi gerasi, amnesti dan sebagainya. Yang kelima, legislatif. Merencanakan rencana undang-undang, pembimbingan dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan yudisial biasa disebut dengan yudikatif, dari istilah judikatif dari bahasa Belanda.
bahasa Inggris menggunakan istilah judicial, judiciary, atau judikatur. Kekuasaan yudisial atau yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudisial biasanya dijalankan oleh para hakim. Kekuasaan yudisial sering dianggap sebagai pilar ketiga dalam sistem kekuasaan modern setelah legislatif dan eksekutif. Cabang kekuasaan yudisial. Kekuasaan yudisial sebagai check dan balance terhadap cabang-cabang kekuasaan lain. Kekuasaan yudisial adalah lembaga independen yang tidak boleh dipengaruhi dan diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan lain. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan, hakim harus independen dan imparsial dari pengaruh atau intervensi pihak manapun. Lembaga-lembaga negara Indonesia sebelum amandemen 1949, MA itu paling atas. Yang baru DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK. Oke, mungkin materinya cukup sampai di sini aja. Jika ada terlebih atau terkurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.